Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung kembali di channel ekonomi ini. Bersama saya Mr. Z yang akan menerangkan materi pelajaran kelas 11, yaitu perpajakan dalam perekonomian Indonesia. Nah, kita mungkin sudah sering mendengar istilah tentang pajak, tapi mungkin belum banyak di antara kita yang mengetahui sebenarnya pajak itu seperti apa. Ya, jadi di sini ya saya akan menjelaskan bahwa pengertian pajak itu sebenarnya adalah merupakan kontribusi wajib bagi warga negara, itu bagi kita, kepada negara yang terhutang oleh pribadi atau badan. Ya, jadi baik bagi individu ataupun bagi sebuah badan usaha yang bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang. Ya, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, jadi dari pengertian ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang namanya pajak itu merupakan sebuah iuran wajib atau kontribusi wajib dari kita sebagai warga negara kepada negara. Ya, dan sifatnya itu adalah memaksa, ya, memaksa. Tapi memaksanya bukan sembarangan memaksa, tapi harus berdasarkan kepada undang-undang yang berlaku. Dan kemudian, jikapun kita telah menyetor pajak tersebut, maka kita tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung. Artinya, kita tidak akan mendapatkan hasilnya pada saat itu juga. Kok bisa? Jadi seperti ini, kalau misalnya kalau kamu membayar parkir misalnya, maka kamu akan mendapatkan imbalan secara langsung berupa sebuah lahan parkir atau tempat parkir, di mana kamu bisa memarkirkan kendaraan kamu, baik berupa mobil ataupun motor. Tapi kalau misalnya pajak, itu tidak bisa. Kenapa? Karena itu nantinya baru kita bisa nikmati setelah negara membelanjakan uang pajak tersebut untuk kepentingan rakyat atau kepentingan masyarakat. Ya, jadi sekali lagi, kita tidak bisa mendapatkan imbalan secara langsung, dan uang pajak tersebut yang telah kita bayarkan itu akan digunakan untuk keperluan negara yang mana pada ujungnya adalah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya, jadi mudah-mudahan bisa dipahami pengertiannya. Kemudian berikutnya adalah fungsi dari pajak. Fungsi dari pajak itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah fungsi anggaran. Artinya, pajak ini digunakan sebagai alat atau tools. Ya, alat sebagai apa? Tools untuk apa? Untuk sebagai sumber penerimaan kas negara. Ya, jadi hanya dengan pajaklah negara bisa mendapatkan dana yang dikumpulkan dari masyarakat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Kemudian setelah itu, fungsi kedua adalah fungsi untuk mengatur atau reguler. Artinya, pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui pajak. Kok bisa? Gimana caranya? Nah, caranya begini, misalnya nih, pemerintah ingin mengundang investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, agar investor tersebut tertarik untuk menanamkan uangnya di Indonesia, maka pemerintah memberi iming-iming gitu ya. Iming-imingnya apa? Iming-imingnya dengan menurunkan tarif pajak. Ya, tidak setinggi seperti biasanya. Jadi, diharapkan dengan tarif pajak yang rendah, investor akan tertarik untuk menanam modalnya di Indonesia. Kemudian fungsi ketiga itu adalah fungsi stabilitas ya. Jadi intinya di sini adalah pajak itu digunakan untuk menjalankan kebijakan, kebijakan apa? Kebijakan ekonomi yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi itu bisa dikendalikan. Ya, jadi seperti kita tahu misalnya bahwa inflasi itu adalah kenaikan harga-harga barang secara terus-menerus. Nah, jadi kalau misalnya nih di Indonesia harga beras misalnya itu melambung tinggi sehingga membuat orang-orang kesulitan untuk membeli beras, di mana kita tahu bahwa kalau harga suatu barang naik tinggi itu sebenarnya dikarenakan barang tersebut langka di pasaran atau sulit untuk didapatkan. Nah, dengan uang dari pajak tadi, pemerintah bisa punya uang untuk apa? Untuk melakukan impor beras, baik dari Vietnam, dari Malaysia mungkin, atau dari Kamboja. Nah, beras-beras yang diimpor itu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga harganya bisa kembali terjangkau. Itu adalah salah satu dari fungsi stabilitas pajak. Kemudian fungsi yang terakhir adalah redistribusi pendapatan. Ya, jadi dengan uang pajak yang kita setor kepada negara, pemerintah akan mendapatkan pendapatan yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Di mana untuk membiayai kepentingan umum itu, entah itu membangun jalan, entah itu membangun fasilitas umum, puskesmas, dan segala macam, itu akan membuka kesempatan kerja. Bagi siapa? Bagi para masyarakat. Jadi yang mana ujung-ujungnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Ya, ini berhubungan dengan materi pendapatan nasional yang telah kita pelajari di bab pertama. Ya, nah itu sedikit tentang pengertian dari pajak serta fungsi-fungsi dari pajak tersebut. Ya, sekali lagi fungsinya ada 4, fungsi
anggaran, kemudian atau budgeter, kemudian fungsi mengatur atau reguleran, kemudian fungsi stabilitas, dan yang terakhir adalah fungsi redistribusi pendapatan. Oke, demikian video ini semoga bisa membantu untuk menjelaskan materi tentang perpajakan ini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.